Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum ibadah, ikutin yuk panduan untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak online. Yang pertama, pastikan kuota internet tersedia dan sinyal dalam kondisi stabil. Yang kedua, siapkan Alkitab dan alat tulis kamu untuk mencatat dan mengerjakan aktivitas. Yang ketiga, berpakaian yang rapi seperti kamu ke gereja atau ke IMPA. Yang keempat, adik-adik harus duduk yang rapih dan manis seperti ke gereja atau ke IMPA. Dan yang terakhir, jangan lupa bersaat teduh sejenak sebelum mengikuti ibadah IMPA secara online. Nah, itu dia semua panduan mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak online. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Luar biasa, doa dan harapan Kaeca adik-adik di rumah dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan penuh dengan sukacita. Hari ini kita kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi tentunya Kaeca tidak sendiri. Kaeca ditemani oleh dua kakak-kakak cantik, ada Kak Ina. Hai adik-adik. Dan juga ada Kak If. Halo adik-adik. Kami adalah kakak-kakak yang melayani di sektor pelayanan 6. Sebelum kita masuk dalam ibadah, Kaeca mau ajak adik-adik untuk bernyanyi gerak dan lagu. Mari berdiri. Kita akan menyanyi lagu Aku Cinta Yesus. Aku cinta Yesus, segala
Adik-adik pasti sudah tahu ya kalau Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, sebelum tiba hari Paskah, ada yang dinamakan Minggu Prapaskah. Minggu ini masuk dalam Minggu Prapaskah, yaitu minggu-minggu persiapan sebelum Paskah dan diartikan juga sebagai masa untuk umat Tuhan mengingat dan menghayati kembali seluruh perjalanan pelayanan Tuhan Yesus yang penuh dengan tantangan. Adik-adik, kita akan memulai ibadah, tapi sebelumnya Kak Eca mau mengingatkan untuk bersama-sama kita siapkan Alkitab kita, terlebih lagi kita siapkan hati dan pikiran kita. Kalau sudah, mari berdiri. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 340, baitnya yang pertama dan yang kedua, Selamat-selamat datang wahai kawanku. Selamat-selamat datang wahai kawanku. Kami bergembira dan menyambutmu. Selamat-selamat datang wahai kawanku. Tuhan memberkati, menyertaimu. Sekarang kita akan berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur berterima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami selama 1 minggu ini hingga pada sampai saat hari ini. Kami berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lewat ibadah hari Minggu pelayanan anak walaupun masih secara online ya Bapak. Engkau mau berkati jalannya ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan. Engkau juga mau berkati kakak layan yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Engkau mau tambahkan hikmat dan berkat kepada mereka. Inilah kami ya Bapa, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk dalam litani pujian yang terambil dari Mazmur 22 ayat yang ke-26 sampai ke-27. Mazmur 22 ayatnya 26 sampai ke-27. Kalau sudah dapat, Kak Eca akan baca ayat yang tercetak keluar, adik-adik baca ayat yang tercetak ke dalam. Sudah dapat? Mari kita bermazmur. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Demikianlah litani pujian. Nah, adik-adik, sebelum masuk dalam pemberitaan firman, kita akan menyanyi lagu dari Kidung Ceria 223, Tuhan Kau Memanggil Aku. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, mari kakak mengajak adik-adik semua untuk kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih kami mengucap syukur untuk kesempatan yang di dalamnya Tuhan boleh memanggil adik-adik semua untuk dapat beribadah di minggu pagi ini di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan
Engkau boleh memberkati akan setiap adik-adik yang mengambil bagian dalam ibadah di minggu pagi ini. Di saat mereka akan mendengarkan akan cerita-Mu, Tuhan tolong berikan kepada mereka pemahaman yang baik untuk mereka dapat mengerti akan cerita-Mu di minggu pagi ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami selaku kakak layan yang akan membagikan firman-Mu. Biarlah dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, Tuhan saja yang boleh memampukan kami untuk membagikan cerita firman-Mu di minggu pagi ini di dalam tuntunan kuasa Tuhan. Inilah doa kami Bapa, kepadamu saja kami memohon. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, marilah kita berdiri untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Kak Ina dan Kak If akan membaca secara bergantian. Kita membacanya bersama-sama, adik-adik boleh mengikuti dari rumah ya. Kita mulai. Salam dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena di antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang iman-Mu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Hosiana. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, tadi kita sudah bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Yang intinya adalah bercerita tentang bagaimana Rasul Paulus bersukacita dan bersyukur karena jemaat di kota Tesalonika boleh menjadi teladan. Nah, ada yang tahu nggak arti teladan itu apa? Nah, Kak If punya 2 gambar. Gambar yang pertama, gambar yang kedua. Nah, kira-kira menurut adik-adik gambar yang mana ya yang bisa menjadi contoh perbuatan yang teladan? Ayo, gambar yang mana? Nah, iya betul, gambar yang pertama. Gambar yang pertama menunjukkan bahwa kita bernyanyi dan bersukacita. Nah, jadi arti dari kata teladan itu adalah perbuatan baik yang kita lakukan yang dapat menjadi contoh bagi orang lain. Nah, Rasul Paulus
bersyukur dan bersukacita karena jemaat di kota Tesalonika boleh menjadi contoh teladan yang baik bagi orang-orang di sekelilingnya. Nah, selain dari contoh yang kakak tunjukkan tadi, kira-kira ada contoh apa lagi ya kak yang boleh menjadi teladan apa ya? Kira-kira adik-adik tahu nggak? Ya, contohnya ada banyak. Kakak sebutkan 3 ya. Yang pertama, adik-adik rajin impa. Bangun pagi-pagi langsung, "Ma, aku mau impa hari Minggu nih, Ma." Nah, yang kedua, adik-adik rajin berdoa. Terus yang ketiga, adik-adik taat sama orang tua, dengar-dengaran sama papa, sama mama. Dan masih banyak perbuatan-perbuatan lain ya yang menyenangkan hati Tuhan tentunya. Nah, terus kira-kira ada nggak sih kak contoh yang perbuatan yang tidak mencerminkan sikap teladan? Nah, ada nggak? Ada. 3 lagi contohnya. Yang pertama, suka marah-marah. Kalau dimintain tolong mamanya, aku nggak mau mah, aku lagi nonton, aku lagi main game. Nah, terus yang kedua, apalagi contohnya? Kalau dibangunin hari Minggu pagi, ayo bangun, mau impa. Aku males, aku masih mau tidur. Nah, itu tandanya kita malas impa. Terus yang ketiga, ada lagi nggak? Ada. Aku sukanya kalau ketemu teman, aku sukanya berkelahi. Tidak boleh ya. Nah, jadi itu bukanlah sikap yang menjadi teladan. Jadi, inti dari firman Tuhan pada pagi ini, kita mau diajak untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang menjadi teladan di rumah bersama dengan keluarga, ada papa, mama, kakak, adik, dan saudara-saudara. Juga di tempat di mana kita bermain bersama dengan teman-teman. Atau di mana saja adik-adik berada, kita harus menjadi teladan, karena itulah yang Tuhan Yesus inginkan untuk adik-adik lakukan. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama membaca Alkitab yang terambil dari mana? Iya, betul, dari kitab 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Ya, pembacaan ini berisi tentang ucapan syukur Rasul Paulus atas kehidupan jemaat Tesalonika yang telah menjadi teladan. Arti dari kata teladan itu apa sih adik-adik? Teladan adalah suatu hal baik yang patut untuk ditiru atau dicontoh. Kakak ulangi sekali lagi ya, teladan adalah suatu hal baik yang patut untuk ditiru atau dicontoh. Jadi adik-adik, jemaat di Tesalonika ini mereka hidup dalam iman, dalam kasih, dan juga tekun dalam pengharapan. Kehidupan mereka juga telah menjadi contoh bagi orang-orang di sekitarnya, tidak hanya di Makedonia dan Akhaya, tetapi juga di seluruh daerah. Hal ini bisa kita lihat di ayatnya yang ke-7. Kakak mengajak adik-adik untuk membacanya bersama-sama. Kita baca bersama-sama ya. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Nah, semuanya itu merupakan bukti keberhasilan dari pelayanan yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus atas tuntunan kuasa Roh Kudus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembelajaran yang mau kita ambil dari firman Tuhan di minggu pagi ini adalah setiap anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan harus bisa menjadi contoh atau teladan bagi siapa saja. Ada banyak hal positif yang bisa adik-adik lakukan untuk dapat menjadi teladan Kristus. Contohnya adalah ketika adik-adik bermain di rumah. Ketika adik-adik bermain, pasti mainannya berantakan ya. Nah, yang harus adik-adik lakukan adalah merapikannya dan menaruh mainan tersebut pada tempatnya lagi. Itu adalah salah satu contoh di mana adik-adik menjadi teladan membantu mama di rumah. Contoh yang lainnya adalah ketika adik-adik menghadapi ujian.
Ketika adik-adik menghadapi ujian, maka yang harus adik-adik lakukan adalah belajar dan mempersiapkan diri dengan baik. Dan usahakan untuk tidak boleh menyontek ya. Mungkin memang tidak mudah untuk dilakukan adik-adik. Tapi ketika adik-adik berdoa dan sungguh-sungguh mau melakukannya, Tuhan Yesus pasti akan menolong. Menutup cerita di minggu pagi ini, kakak ingin menyampaikan, jadilah anak-anak Tuhan yang bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat, serta menjadi teladan di mana saja adik-adik berada. Agar dengan kebaikan yang kita lakukan, nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Adik-adik, aktivitas untuk minggu pagi ini ada 2 ya. Yang pertama untuk kelas TK, adik-adik diajak untuk membantu teman kita menelusuri jalan labirin, supaya teman kita bisa menemukan jalan teladan Tuhan Yesus. Dan untuk aktivitas yang kedua adalah aktivitas untuk adik-adik kelas kecil dan tanggung. Adik-adik diajak untuk menuliskan satu saja perbuatan yang mencerminkan sikap teladan yang pernah adik-adik lakukan. Nah, contohnya ini ya. Ada contohnya. Bermain bersama adik. Jadi, nanti adik-adik tuliskan sendiri, kemudian dihias juga boleh dengan gambar. Lalu jangan lupa tugas dan aktivitas yang sudah dikerjakan, adik-adik foto, kemudian kirim kepada kakak layan di sektornya masing-masing. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 219, bait yang pertama dan kedua. Mari mengikut jejak Tuhan Yesus. Mari mengikut jejak Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kudus mulia. Ia berkata kepada semua, sungguhlah aku terang dunia. Oh, alangkah baik mengikut jejak Tuhan Yesus pada jalan terang. Pada jalan terang, alangkah baik berjalan dengan Juru Selamat pada jalan terang. Barang siapa mengikuti Yesus, takkan berjalan di dalam gelap, karena beroleh terang kehidupan, yakni terang yang tak akan lenyap. Oh, alangkah baik mengikut jejak Tuhan Yesus pada jalan terang. Pada jalan terang, alangkah baik berjalan dengan Juru Selamat pada jalan terang. Adik-adik, mari kita akan masuk dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman yang boleh disampaikan kepada setiap adik-adik. Biarlah dengan pertolongan Tuhan, Tuhan memampukan mereka untuk mereka tidak hanya mendengar, mengerti saja, namun biarlah Tuhan menolong agar setiap adik-adik yang mendengar firman-Mu di pagi ini, mereka juga boleh dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan masa kecil mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di saat ini kami mau berdoa bagi gereja dan pelayanan-Mu. Biarlah Tuhan, Kau juga memberkati akan seluruh gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Terkhusus kami mau berdoa bagi gereja-Mu, GPIB Manuel Bekasi, dengan segala pelayanan yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati akan pendeta-pendeta yang ada, Ibu Pendeta Diana Lumban Gaul, begitu juga dengan Bu Pendeta Marlis Destoni Hina, bersama dengan para presbiter,
komisi-komisi yang ada, bahkan ke Nampolkat, biarlah Tuhan setiap pelayanan yang dilakukan di dalam gerejamu ini itu boleh dilakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami secara khusus mau berdoa bagi Pelkat PA, Tuhan memberkati akan pengurus yang ada dengan tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Biarlah Tuhan menolong, memberikan hikmat dan pertolongan yang daripada Tuhan untuk mereka dapat melakukan akan setiap tanggung jawab pelayanan mereka dengan baik. Tuhan Yesus juga memberkati kami selaku kakak layan, berikan kepada setiap kami sukacita, kesehatian untuk melayani Engkau, untuk melayani adik-adik kami. Biarlah Tuhan kami boleh tetap setia, bernyanyi dan bercerita bagi setiap adik-adik. Dan biarlah Tuhan juga boleh memberkati adik-adik layan kami di dalam segala keberadaan mereka. Biarlah mereka juga boleh tetap bersuka cita untuk mengambil bagian dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak walaupun secara online. Namun biarlah itu tetap tidak mengurangi akan semangat mereka untuk mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, dalam rangkaian doa syafaat ini kami ingin bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, beserta dengan setiap pemimpin bangsa kami yang ada di tingkatan tertinggi sampai di tingkatan daerah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka, memberikan kepada mereka semua hikmat, bijaksana Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka memimpin bangsa ini. Tuhan Yesus tolong berkati bangsa kami Tuhan dengan setiap pergumulan yang ada, secara khusus wabah virus COVID-19 yang masih ada sampai sekarang Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati bangsa kami, memulihkan bangsa kami Bapa, agar kiranya setiap masyarakat, setiap pemimpin boleh tetap sehat, boleh tetap kuat, boleh tetap ada di dalam perlindungan-Mu. Tuhan Yesus kiranya memberkati juga bencana banjir yang boleh terjadi, agar kiranya setiap orang yang terkena bencana banjir boleh tetap bersuka cita, boleh Tuhan pulihkan, Tuhan hiburkan, agar semuanya boleh kembali seperti sedia kala, boleh ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus kiranya memberkati bangsa kami, agar kiranya bangsa kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan hanya di dalam pimpinan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati orang tua kami dengan kesehatan dan kekuatan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa untuk orang-orang yang sakit. Kau sembuhkan mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa beraktivitas dengan keluarga mereka masing-masing. Kau berkati masa penyembuhan mereka supaya lancar ya Tuhan. Kau berkati suster dan dokter yang menanganinya ya Tuhan. Kau juga berkati makanan dan minuman yang mereka konsumsi dan obat-obatan yang dokter berikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah adik-adik kita menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita melalui persembahan syukur dengan hati penuh sukacita. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 328, Ku Berterima Kasih. Adik-adik, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur, kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas pertolongan dan penyertaan-Mu kepada kami ya Tuhan. Hingga pada sampai saat ini, kami telah memberikan persembahan syukur kami. Engkau mau berkati setiap tangan-tangan yang mengelolanya. Biarlah persembahan syukur kami ini dapat menjadi pelebaran kasih-Mu di muka bumi ini dan juga dapat berguna bagi pelayanan kasih-Mu di gereja kami. Inilah doa ungkapan syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, untuk aktivitas dapat dikirimkan ke kakak layan sektor masing-masing paling lambat hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 jam 8 malam. Dan untuk persembahan bisa dititipkan ke mama papa yang nanti akan diambil oleh Korsek atau kakak layan sektor. Kakak layan mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik serta kakak layan yang berulang tahun sepekan ini. Kiranya adik-adik selalu panjang umur, sehat selalu, dan berlimpah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang baik, seperti firman Tuhan yang tadi sudah adik-adik dengar, jadilah anak-anak yang baik, anak-anak yang menjadi teladan bagi siapa saja dan di mana saja adik-adik berada, agar dimanapun, apapun yang adik-adik lakukan, nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Kita akan mengakhiri ibadah kita di minggu pagi ini, dan untuk itu kakak meminta adik-adik untuk berdiri. Kita akan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 360, Bapa Antarlah Kami. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kami boleh ada di penghujung ibadah ini. Bapa, kiranya Engkau boleh memberkati akan setiap adik-adik yang mengambil bagian dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak di minggu pagi ini. Biarlah penyertaan dan kasih sayang Tuhan boleh tetap ada menyertai setiap adik-adik. Dan Kau saja yang boleh menjaga semua kami anak-anak-Mu. Berikan kepada setiap adik-adik kesehatan, bahkan sukacita untuk semakin giat lagi beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan di minggu mendatang. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami naikkan hanya kepadamu. Terpuji namamu Bapa yang maha baik, kekal selama-lamanya. Bapa
Selamat hari Minggu adik-adik.